Kalian punya aplikasi Shopee, hati-hati. Teman-teman kalau misalkan galbay di pinjol ataupun di paylater ataupun di S-Pinjam Shopee, teman-teman harus hati-hati. Karena aplikasi dari Shopee ini menurut gua tidak cukup aman bagi teman-teman. Nggak aman dari mana? Dari segi mana? Dan nanti kita akan bahas. Teman-teman tonton video ini sampai selesai dan kita akan bahas tentang aplikasi Shopee. Apakah ini berbahaya atau tidak? Dan teman-teman juga di sini, apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar pinjaman online, gagal bayar, dan apapun itu jenisnya, silakan diketikkan dalam komentar dan nanti kita akan bahas melalui video ini yang ada di dalam channel YouTube Terus Pinjol. Dan teman-teman juga di sini yang belum join bergabung dalam grup Telegram Terus Pinjol, silakan saja langsung join aja. Untuk link grupnya ada di dalam deskripsi. Dan teman-teman kalau misalkan mau konsultasi melalui telepon WhatsApp langsung kepada admin, silakan saja langsung kalian join di dalam grup Telegram. Setelah join, kalian bisa lakukan request kepada admin yang namanya Riparia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas seputar tentang aplikasi Shopee ataupun paylater ataupun dari S-Pinjam. Apakah DC-nya nagihnya di luar kontak darurat ataupun sumber data atau gimana, Bang? Nah, ini banyak sekali pertanyaan. Dan di sini kita akan menjawab pertanyaan kalian agar teman-teman paham, mengerti, dan juga langkah apa saja yang harus kalian lakukan ketika Anda sudah terlanjur menginstal dan sudah terlanjur galbay. Nah, yang pertama di sini gue akan berikan bukti-buktinya. Nah, kebetulan gue ini pengguna Shopee. Gue itu pengguna Shopee yang sudah terregister. Artinya gue daftar Shopee menggunakan KTP gue, ya bro. Dan itu yang pertama. Yang kedua, gue pengguna Shopee masih baru, bro. Ya, gue menggunakan Shopee pada saat gue galbay di semua aplikasi pinjol. Namun kalau Shopee ini gue baru-baru saja install. Mungkin sudah ada sekitar 1,5 tahun gue punya Shopee. Sekitar ada 1,5 tahun gue punya Shopee. Nah, pada saat itu kemarin itu gua coba login lagi ataupun install lagi karena gua Shopee itu cuma daftar doang, nggak pernah melakukan pembelian barang lah, punya perawatan S-Pinjam, paylater ataupun apa itulah, gua nggak pernah karena gua kurang tertarik dengan Shopee. Gua kurang tertarik karena dengan fiturnya, gua kurang lebih rumit lah menurut gua. Pada kemarin itu gua coba login lagi, install aplikasinya. Dan setelah gue login, gue install dan gue coba iseng-iseng, bro. Gue belanja dan dimana belanjanya itu yaitu sebuah pulsa. Gue coba iseng-iseng belanja pulsa sebesar 10.000 aja, bro, untuk mau testing aja. Ya, kalian bisa perhatikan video-videonya ataupun gambar-gambarnya yang gue tunjukkan. Nah, setelah itu gue coba untuk beli pulsa sebesar 10.000 di Shopee. Dan ternyata gue mau klik beli, itu ternyata gue dapatkan pop up ataupun notifikasi bahwa gue harus mengizinkan akses kontak. Gue kaget dong, ya kan. Loh, kok aplikasi Shopee ini minta akses kontak? Ya, kita tahu bahwa aplikasi Shopee ini adalah sebuah aplikasi e-commerce. Sama halnya dengan kayak Kredivo, Akulaku ataupun Home Credit. Pokoknya aplikasi-aplikasi e-commerce ataupun paylater, mereka pasti ada izin yang namanya akses kontak. Sama halnya dengan Shopee. Gue mendapatkan itu, ya gue kaget dong pas setelah gue mengklik beli keluar pop up yang namanya akses kontak. Gue kaget, loh kenapa nih pihak Shopee ini aplikasinya minta akses kontak ke gue? Ya, nah kebetulan gue itu installnya HP cadangan, di HP cadangan. Dan dimana di HP cadangan ini semua kontak-kontaknya fake semua. Jadi gue nggak terlalu takut banget ya, bro. Tapi teman-teman kalau pengguna baru yang awam, waduh ngeri juga ya dong ya. Nah akhirnya gue izinkan, bro. Gue izinkan dan akses kontak berjalan. Dan setelah itu melakukan pembelian pulsa berhasil. Nah saat itulah gue coba mau cek-cek ya settingan aplikasinya ataupun permissionnya untuk aplikasi Shopee. Dan ternyata benar, dari permissionnya dia minta akses kontak.
Namun kita nggak tahu apakah akses kontak ini dia bisa mengambil semua kontak kita atau bagaimana nih sistem dia. Kita juga belum tahu. Dan mudah-mudahan pihak Shopee menonton video ini dan dia bisa memberikan klarifikasi ataupun penjelasannya mengenai akses kontak yang ada di dalam aplikasi Shopee tersebut. Karena gue juga pernah mengadukan ada salah satu aplikasi namanya Akulaku, dia meminta izin akses kontak. Setelah gue komplain melalui Twitter kepada Akulaku, dia menyatakan bahwa aplikasinya itu tidak meretas ataupun tidak mengambil ataupun tidak menyadap ataupun tidak menyedot isi buku kontak kita. Itu hanya aksesnya aja, katanya begitu bro ya. Namun teman-teman, kita harus safety, kita harus hati-hati ya. Apapun itu klarifikasi dia, kita sebagai user ini ya harus hati-hati. Jangan sampai ya data kita kebobolan. Data kita kebobolan yaitu berupa seperti kontak dan lain-lainnya. Ya makanya teman-teman kalau misalkan mau install aplikasi e-commerce lah atau apalah, kalau misalkan teman-teman kedepannya punya masalah dengan aplikasi itu, gue sarankan teman-teman gunakan HP cadangan aja lah. Ya kenapa? Takutnya ketika Anda gagal bayar, terlambat membayar di sebuah aplikasi e-commerce ataupun kayak PayLater, Akulaku dan sejenisnya, yang ditakutkan itu adalah biasanya menagih utangnya di luar kontak darurat. Ya itu yang sangat kita takutkan sekali. Takutnya kita seperti itu, biasanya menagih di luar kontak darurat. Namun pada kenyataannya, gue sampai saat ini belum menemukan nasabah-nasabah yang galbay yang terlambat membayar di Shopee. Itu dia mengeluhkan katanya dia ditagih di luar kontak darurat. Itu gue belum dapatkan informasinya. Namun juga gue dapatkan informasi dari beberapa curhatan ataupun hasil wawancara gue kepada member-member, dia gagal bayar di Shopee ataupun di S-Pinjam ataupun di SPayLater. Itu biasanya menagihnya di nomor yang biasa kita beliin pulsa ataupun histori dalam melakukan pembelian barang di dalam aplikasi Shopee. Namun kalau untuk keluar kontak darurat ini gue belum temukan ya. Jadi teman-teman gue sarankan nggak usah takut aplikasinya menyadap kontak lah apalah itu jenisnya. Teman-teman nggak usah takut ya, teman-teman nggak usah takut. Kalau misalkan nggak mampu bayar ya udah galbay. Kalau misalkan mampu bayar ya sudah, silakan negosiasi kepada platformnya, minta negosiasi untuk bayar pokok. Namun teman-teman kalau misalkan sudah nggak sanggup membayar, sudah benar-benar nggak punya duit, tunda dulu, stop dulu, jangan dipaksakan untuk membayar. Apalagi kalau sampai gali lubang tutup lubang, itu gue tidak anjurkan. Teman-teman kalau yang masih tambang gara-gara Shopee, teman-teman ini memaksakan diri untuk yang namanya gali lubang tutup lubang. Ini teman-teman makin belangsak. Kenapa makin belangsak? Karena teman-teman itu menambah masalah, bukan mengurangi masalah. Gagal bayar adalah solusi yang terbaik ketimbang Anda melakukan gali lubang tutup lubang. Kalau Anda melakukan gali lubang tutup lubang demi satu platform aja, yaitu di Shopee, itu teman-teman makin belangsak, nggak akan selesai masalahnya. Lebih baik tunda dulu, lebih baik kalian punya satu masalah aja, yaitu di Shopee aja. Jangan menambah lagi. Kenapa? Karena banyak sekali hasil wawancara gue ataupun hasil konsultasi yang gue terima dari beberapa member, dia itu sampai nangis bro, gara-gara terjerat utang pinjol. Dia bisa punya banyak aplikasi, dia bisa terjerat utang pinjol lebih dari 3 aplikasi. Itu karena gara-gara dia sering gali lubang tutup lubang, pinjam sana pinjam sini, bayar B bayar A, begitu itu terus, gak ada selesainya. Dan akhirnya dia sekarang nangis, konsultasi ke gue nangis, cerita dia nggak tahu awalnya seperti apa, dan akhirnya dia sering gali lubang tutup lubang dan akhirnya menambah masalah. Ini yang sangat berbahaya sekali bagi teman-teman, bagi pemula. Jadi mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.